Nah, kalau ngecas sendiri itu baterai butuh lama nggak ya? Kalau bensin kan cepet nih, Susan ya. Kalau untuk mobil-mobil yang konvensional, paling berapa menit, berapa liter udah selesai ya kan. Nah, kalau baterai mencasnya itu bisa cepat nggak ya untuk mobil-mobil listrik itu? Itu tergantung satu berapa banyak material, yang berapa Hmm, banyak yang ada di mobilnya. hmm, Yang kedua, nggak mungkin. Oke, banyak banyak kayaknya ada banyak yang klaim itu fast charging ya. hmm, hmm. Cuman yang saya lihat sendiri sih nggak secepat gitu gitu loh. Ya secepat ngisi Berapa bensin jam? lah ya, pasti lebih lama Ya nggak secepat ngecas ya. satu berapa menit gitu ya. Hmm, hmm, Mungkin kalau di level uh, di level laboratori mungkin bisa ya, yang hmm, hmm, cepat gitu ya. Itu sebenarnya ya harus dilihat detail materialnya isinya apa gitu loh. hmm, hmm, Cuman kalau sampai saat ini yang materialnya sama aja, maksudnya material elektrod di dalam komersial cell saat ini yang nggak terlalu banyak variasinya. hmm, hmm. Jadi saya nggak tahu deh kalau sebenarnya apakah itu udah diaplikasikan di mobil. Tapi kalau misalnya dalam tahap laboratori mungkin aja. Tapi Hmm. dari penelitian di tingkat laboratori sampai jadi mobil listrik untuk komersialisasi itu Hmm. tahapnya banyak dan scaling up Hmm. itu nggak selalu linear. Gitu. Mhm, mhm. Kalau di lab itu bisa berapa lama kalau di lab untuk ngecas baterai itu? Um, Tergantung sih maunya berapa banyak gitu. Cuman kan harus Jumlah, diperhatikan. Oke, kalau misalnya itu ada material-material yang bisa misalnya 20 menit bisa. Tapi apakah itu scale apakah bisa di scaling up? Nah pada itu kan saat kemudian juga apakah dengan high charge dengan dengan sangat cepat itu terus gimana yang harus diperhatikan juga kan long term performance-nya. iya. Nggak cuma satu kali, oke bisa tiga 20 menit bisa gitu ya. Tapi long term-nya seperti apa? Apa dampaknya terhadap degradasi? Hmm, ya. Berarti belum ada satu produk yang ideal betul ya baterai ini ya, Susan ya. Artinya fast charging, tahan lama, kemudian apa namanya bisa tahan 10-15 tahun lebih begitu barangkali. Belum ada penelitian yang membuktikan itu. Ya, belum ada bukti karena kan electric car sendiri juga kayak BMW baru bikin 10 tahun terakhir. Jadi kan belum apa namanya belum terbukti lah ya. Iya. Mungkin di atas kertas bisa lah ya. Kalau bosnya Susan sendiri tadi bilang 100 kilometer pulang pergi, baterainya nggak dicas gitu maksudnya? Iya. Oh, oke, kuat juga ya. Itu Atau mobilnya sama apa? 150 kilometer saya nggak tahu. Oke, Kenapa? mobilnya mereknya apa? Tesla, bukan? Atau BMW? Enggak. BMW. BMW ya. Ah, ya. Nah, kalau BMW Yang sendiri, generasi pertama. hmm, mereka ini nggak tahu ya, Pak Susan tahu nggak ya? Kalau BMW sendiri memproduksi mobil listrik itu sebanyak mobil yang konvensional, artinya mobil konvensional dikurangi, kemudian listriknya dibanyakin atau Enggak sama? sih. Nggak ya? Hmm. Enggak, masih tetap banyak yang konvensional ya. Kalau di Hmm. awal-awal itu kan masih inden. Jadi Oh. mobil listriknya pesen dulu ya. Hmm, hmm. Di Iya, awal-awal ya, sekarang nggak tahu sih. iya. Tapi kalau masyarakat Jerman sendiri mau pakai mobil listrik, mau pindah gitu dari mobil ini ke mobil listrik. Nggak ada masalah sih dari segi itunya ya. Mhm. Cuman orang Jerman itu kan sangat suka kecepatan ya. Kita mobil Hmm, yang cepat, nah mungkin mobil listrik belum bisa. secepat itu Nggak ya. seberapa sih. Nah, dari segi itu Mhm. mungkin belum nggak bisa sama lah ya. Iya, iya. Mhm. Ini Susan, kalau ini ya, saran Susan apa? Selain tadi yang sudah disebutkan, kalau Indonesia mau membangun ekosistem memproduksi apa mobil listrik itu, kesiapan yang lain apa ya Susan ya? Selain tadi tentunya soal sumber daya energi yang prima itu apa ya kan? Kalau sama aja batu bara kan berarti kok ya sama aja bohong ya kan? Mobil listriknya ada tapi memproduksi baterainya pakai batu bara kan ya tujuannya apa kalau memang tujuannya mau mengurangi
polusi udara atau pemanfaatan fosil fuel kan nggak berhasil berarti ya. Nah, kalau saran Susan sendiri belajar dari Jerman, itu barangkali ekosistem yang paling utama, misalnya kita mau mengikuti tren ini gitu, pindah ke mobil listrik, apa ya? Manpowernya. Oke. Karena yang seperti saya bilang, teknologi lithium ion battery itu bukan sesuatu yang konstan, sesuatu yang berkembang terus. Nah, kalau orangnya nggak ada, kalau tidak ada orang yang punya pengetahuan dan skill, gimana? Itu misalnya mau optimisasi masalah thickness, itu kan bisa berapa lama? Kan harus dilihat. Itu misalnya saya ngetes nih, 1000 cycles. Artinya itu berapa, untuk ngetesnya sendiri, itu kan butuh waktu. Iya. Kalau nggak ada manpower dalam hal yang mengurusi listrik baterai ya, maksudnya baterai, untuk baterainya kan ya, Susan yang Susan maksud, manpower untuk untuk risetnya di baterai ya. Iya. Nah kalau mobilnya sendiri kan sebenarnya produsen bisa aja bangun pabrik gitu ya. Indonesia sendiri sebenarnya udah punya ya mobil listrik yang diproduksi sendiri, cuma memang komponen utamanya kan baterai ya. Kalau mobil listrik itu kan. Tapi saya nggak tahu apakah pemerintah Indonesia punya database berapa orang yang meneliti tentang ini. Misalnya. Iya, sepengetahuan saya itu kayaknya kalaupun mau mendirikan pabrik baterai, mereka invite foreign investor. Jadi teknologinya memang teknologi mereka gitu ya. Tidak seperti di Jerman misalnya mengembangkan seperti yang Susan lakukan kan. Penelitian ini kan continue gitu ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada kan sepengetahuan Susan lembaga yang khusus mendedikasikan untuk meneliti di bidang baterai ini. Saya tahu ada beberapa penelitian di Indonesia ada, tapi tidak semasif di negara lain, kalah banget sama Cina lah. Nah, tapi kan apakah ya untuk awal boleh lah, cuman kan kita selalu bilang masalah transfer energi, transfer teknologi ya. Ada yang namanya transfer teknologi. Yang ada ya lu cari sendiri teknologi itu. Karena ya mungkin ada yang mau transfer energi gitu loh, transfer teknologi, nggak ada. Mahal. Jadi ya kalau iya dong, maksudnya orang misalnya jadi seorang PhD itu misalnya bisa kerja dari jam 8 sampai jam 8 lagi terus mau ditransferin gitu ya, maksudnya itu logika kasarnya seperti itu. Nggak ada transfer teknologi. Gimana caranya mentransfer proses berpikir? Kan nggak ada yang mau, gimana caranya mau ngasihin gitu loh. Proses berpikir itu kan skill yang dilatih, bukan yang diberikan. Dan itu bukan dalam tahap sampai di universitas, tapi juga proses berpikir. Dari tingkat, misalnya dari SD, makanya pendidikan dasar itu kan penting banget ya. Itu karena itu mengolah proses berpikirnya. Konsep transfer teknologi saya nggak paham. Maksudnya teknologi sendiri itu berubah. Pengetahuan itu berubah. Nggak bisa ditransfer. Yang bisa dilatih itu proses berpikir kritis. Iya, jadi saya bisa mengerti maksud Susan. Itu impossible ya, maksudnya klise lah ya kalau transfer teknologi. Yang ada inovasi itu harus kita temukan sendiri ya kan di dalam negeri ya, dengan mengembangkan biro-biro lembaga-lembaga riset kita ya kan, Susan? Maksudnya begitu. Kalau Susan sendiri sudah suka berkomunikasi nggak dengan teman-teman maksudnya di dunia Susan ya, di scientist gitu, untuk yang kimia baterai gitu di Indonesia, ada komunikasi kah dengan teman-teman di sini? Pernah ada. Iya, saya pernah kayak kasih presentasi ke BPPT ya. Makanya saya tahu bahwa pemerintah Indonesia punya rencana untuk bikin baterai.
Cuman ya rencananya harus didetailin ya. Maksudnya bukan cuma klaim gitu. Iya, iya. Oke, satu pihak kemauan ya itu bagus lah ya. Yang lebih bikin pusing itu kan detailing rencananya. Maksudnya tahapannya seperti apa? Nah, kalau misalnya cuma mau bangun aja terus berharap ada transfer teknologi, ya itu agak-agak. Ya saya bilang nggak ada yang namanya transfer teknologi. Iya, iya. Kalau mau sendiri gitu loh. Kapan dengan BPPT berhubungan itu, Susan? Baru-baru ini aja atau? 3 tahun yang lalu, nggak salah. 3-4 tahun yang lalu. Dalam acara apa itu ya? Karena waktu itu lagi boomingnya bilang bahwa pemerintah mau bangun mobil listrik. Iya. Nah itu korespondensi pribadi aja. Terus jadi saya tanya-tanya sebenarnya waktu itu udah mau balik ke Indo, kayak kesempatan kayak gimana, terus dapat ya ngehubungin pihaknya BPPT deh. Terus pada akhirnya ya diundang untuk kapasitasnya pribadi aja. Terus kenapa mengurungkan diri? Nggak jadi balik? Karena ada batasan umur ya. Oh, umur saya udah kadaluarsa gitu. Untuk maksudnya untuk masuk institusi Indonesia itu kan kayak misalnya untuk jadi dosen maksimal 35 tahun. Nah, dari korespondensi dengan ini barangkali yang sudah terakhir nih Susan ya, dari korespondensi dengan teman-teman di BPPT, itu mereka juga sudah mulai mengembangkan baterai listrik itu, sepengetahuan Susan, atau baru berpikir kalau ada transfer teknologi yang Susan sampaikan tadi tidak mungkin itu? Saya nggak tahu perkembangan lanjutnya ya. Cuman yang paling mudah mungkin melacaknya berapa banyak publikasi ilmiah dari Indonesia. Ya, artinya nggak. Kalau misalnya tidak ada, ya artinya nggak ada. Gitu. Karena yang namanya dalam bidang penelitian ya yang paling utama yang paling terukur, meskipun mungkin tidak selalu adil, ya yang paling terukur berapa banyak publikasi dari Indonesia mengenai lithium ion battery. Tapi sepemahaman Susan, nggak terlalu banyak atau bahkan mungkin nggak ada? Ada, saya tahu ada, tapi mungkin tidak cukup, ya sangat rendah dibandingin negara-negara lain. Oke. Kalau dari Cina itu, ya oke, Cina awalnya juga dari mereka cuma produksi ya. Cuman pada akhirnya mereka mengembangkan dan mereka ngembangin dengan cara kirim sebanyak mungkin mahasiswa-mahasiswa untuk belajar di negara lain dan mereka disuruh balik. Iya. Ini kan agak ironis. Cara mereka upgrade. Iya, setuju. Ini kan agak ironis kan ya, Susan, bahwa pemerintahnya ambisi banget untuk mengembangkan mobil listrik. Tapi untuk penelitian yang sangat dibutuhkan ya kan, baterai itu kan komponen yang penting, itu ketinggalan jauh ya. Artinya kan apakah harapannya adalah hanya menunggu pendirian pabrik baterai, tapi teknologinya dari luar, begitu aja, kita akan selamanya seperti itu ya. Ya, kalau tidak berubah ya kayak gitu. Jadi sangat bergantung teknologi dari luar ya, kita nggak pernah inovasi ya. Iya, barangkali ada yang mau disampaikan terakhir Susan, kalau kita mau mau mengembangkan ini mobil listrik, apa sih yang paling penting yang harusnya segera dilakukan pemerintah ya? Itu sih kalau menurut saya manusianya ya. Karena kita udah ketinggalan jauh banget kok. Iya, sumber daya kita kan punya ya. Sumber daya kan punya. Cuma orang-orangnya yang skillful ini yang nggak ada ya menurut Susan ya. Nggak sebanyak negara lain ya. Nah, barangkali Susan harusnya pulang ke sini biar dikembangkan itu ilmunya, ditransfer di sini. Ya nggak sih? Gimana tuh? Ya boleh. Biasanya ini pada age limit aja sih. Yang udah ketinggalan
basi banget gitu. Iya, iya. Jadi nggak ada minat nih balik nih, Susan. Kalau ada kerjaan sih boleh. Iya ya. Iya, iya. Oke deh Susan, sukses terus ya buat Susan. Ini menurut aku udah cukup tergambar gitu ya. Nanti kalau ada yang perlu-perlu bisa saya hubungi lagi ya, Susan. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. See you Susan. Aku akhiri ya. Bye. Ya.